Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Saya sendiri Tio Rizky Anisya sebagai moderator. Yang kedua ada Jihan Rizky Sangsabila dan ada Gilang Karenina Fikiah. Di sini kami mengkaji kurikulum lembaga PAUD dengan metode studi kasus, menggunakan satu artikel dan satu skripsi yang berjudul Analisis Kurikulum PAUD di Kabupaten Rejang Lebong dan relevansinya terhadap kurikulum Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Curup. Yang kedua ada manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini berbasis alam di TK Saimara Sukoharjo. Pengertian kurikulum, bab yang dikaji pada kedua jurnal. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Sukma Dinata bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan kurikulum. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum PAUD dapat dimaknai perangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak. Selanjutnya, permasalahan kurikulum pada pendidikan di sekolah. Berbicara tentang kurikulum sekolah, banyak permasalahan yang muncul. Hal ini dikarenakan masih begitu longgarnya penyusunan kurikulum di sekolah yang dibarengi dengan banyaknya program dan jenis dasar dari masing-masing sekolah. Ada yang berlatar belakang keagamaan, sosial budaya, maupun politik. Banyak sekolah yang gurunya tidak terampil dan teliti dalam menyusun kurikulum. Ada sekolah yang memiliki kurikulum tetapi tidak sepenuhnya dijadikan pedoman dan ada pula sekolah yang gurunya sudah terampil dalam menyusun kurikulum, namun sekolah serta dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada penyusunan kurikulum dan perbandingannya yang akan dijelaskan oleh Jihan. Pada Jihan dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan kurikulum. Penyusun kurikulum memerlukan keterampilan, ketelitian, dan ketepatan, sehingga suatu keniscayaan bahwa kemampuan mengelola kurikulum dengan fungsi-fungsi manajemen yang baik adalah suatu keharusan. Nah, manajemen kurikulum yang dilakukan dalam pengelolaan kurikulum melalui fungsi-fungsi manajemen kurikulum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari hal-hal tersebut diharapkan kurikulum mampu menjawab tujuan sekolah. Next. Perbandingan kedua jurnal. Next. Kurikulum yang digunakan Sukoharjo menerapkan kurikulum Permendiknas nomor 58 tahun 2009 sebagai kurikulum dasar dengan menambah alam sebagai sumber belajar dan bahan ajar. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu disusun rencana kurikulum untuk waktu 1 tahun ajaran. Sedangkan pada jurnal kedua, kurikulum PAUD di Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada Permen 58 tahun 2009 meliputi pendidikan agama Islam, bahasa, kognitif, fisik, akhlakul karimah, kemandirian, sosial emosional. Sedangkan yang mengacu pada Permen 146 tahun 2014 yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya ada perbandingan bagian pelaksanaan plus model yang akan dibacakan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari kedua jurnal yang pelaksanaan. Nah, adapun pelaksanaan pada jurnal pertama yaitu program pendidikan anak usia dini menurut Perkemendiknas nomor 58 tahun 2009
Berarti proses kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan jenis layanan PAUD. Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan pada anak usia 4-6 tahun yang berada di TK kelas B. Nah, adapun dari jurnal yang kedua, pelaksanaan kurikulum PAUD di Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan kurikulum PAUD di Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku. Hanya saja pada kegiatan belajar mengajar masih banyak yang belum menggunakan model pembelajaran yang seharusnya diterapkan. Kemudian pendekatan belum secara implisit dimasukkan dalam rencana kerja harian disusun oleh guru. Nah, adapun yang perbandingan pada dua jurnal yang masuk dalam model-model yang digunakan. Nah, daripada jurnal pertama, belum semua PAUD menggunakan model-model, yaitu ada model pembelajaran dengan sudut-sudut kegiatan, model pembelajaran kelompok dengan menggunakan kegiatan pengamanan, serta model pembelajaran area, serta model pembelajaran sentra. Nah, yang dijelaskan pada jurnal yang kedua ada pada TK Saimara terdapat beberapa model ya pembelajaran PAUD. Yang pertama ada model kelas perpusat pada anak, yang kedua bermodel keterampilan hidup, yang ketiga model BSST, Beyond Central and Social Type. BSST adalah metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan TK yang memadukan antara teori dengan pengalaman praktek. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gilang atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.